Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa semua. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan bersemangat untuk belajar. Salam jas merah ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang kedatangan dan terbentuknya kekuasaan kolonial di Indonesia. Bangsa yang pertama datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Ekspedisi pertama untuk mencari jalan langsung ke Indonesia dirintis oleh bangsa Portugis dan Spanyol. Kemudian bangsa lain seperti Inggris, Perancis, dan Belanda baru melakukan ekspedisi setelah kedua bangsa ini menemukan wilayah Indonesia. Orang Portugis yang pertama kali mencoba mencari jalan baru ke Indonesia adalah Bartolomeus Dias. Ia meninggalkan Portugis pada tahun 1486 dan kemudian ia menyusuri pantai barat Afrika hingga tiba di Tanjung Harapan. Setelah Bartolomeus Dias menemukan jalan ke timur di Tanjung Harapan atau wilayah Afrika Selatan, upaya mencari jalan ke Indonesia selanjutnya diteruskan oleh armada-armada Portugis berikutnya. Armada Portugis berikutnya mencoba berlayar ke Indonesia, kemudian dipimpin oleh Vasco da Gama. Mereka berangkat tahun 1497 dan berhasil melewati Tanjung Harapan. Sewaktu tiba di pelabuhan Malinda, Afrika Timur, mereka bertemu dengan pedagang-pedagang dari Arab dan India. Namun jalan ke Asia Tenggara tetap dirahasiakan oleh para pedagang tersebut. Oleh karena itu, orang-orang Portugis tetap melanjutkan perjalanannya untuk menyusuri pantai timur Afrika. Mereka harus melewati perairan dengan ombak yang sangat besar. Daerah itu terletak di timur laut Afrika, terutama di sekitar ujung tanduk. Oleh karena itu, daerah itu disebut Gaddafi atau berarti berhati-hatilah. Ekspedisi ini kemudian berhasil melewati selat di ujung selatan Laut Merah yang kemudian disebut Bab el Mandeb atau Gapura Air Mata. Dan pada tahun 1498 Vasco da Gama tiba di Calicut, India. Sejak itu perdagangan antara orang Eropa dan India tidak lagi melalui jalur laut tengah melainkan melalui pantai timur Afrika. Namun penemuan ini belum juga memuaskan bangsa Portugis. Mereka ingin menjelajahi daerah timur lainnya yaitu Malaka dan juga Maluku. Pada waktu itu di Asia terdapat salah satu daerah pusat perdagangan yang sangat ramai. Daerah tersebut adalah Malaka. Sedangkan daerah sumber rempah-rempahnya adalah Maluku. Bagi Portugis, cara termudah adalah menguasai perdagangan sekitar Malaka termasuk di Maluku adalah dengan merebut dan menguasai Malaka. Kolonialisme Portugis di Indonesia dimulai sejak kedatangan Alfonso de Albuquerque di Maluku. Pada tahun 1511, ekspedisi Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque berhasil menaklukkan Malaka. Di sana mereka kemudian menuju Maluku dan diterima baik oleh Raja Ternate. Mereka diperkenankan berdagang dan juga membangun benteng di Ternate. Bangsa kedua yang datang ke Indonesia adalah bangsa Spanyol. Pelopor berkebangsaan Spanyol yang mencari jalan langsung ke Indonesia adalah Christopher Columbus. Ia berlayar ke arah barat. Setelah 2 bulan, ia sampai di sebuah pulau yang kemudian dinamakan San Salvador. Kemudian Columbus gagal untuk mencapai India. Setelah kegagalan Columbus menemukan India, ekspedisi Spanyol selanjutnya ke daerah rempah-rempah dipelopori oleh Ferdinand Magellan. Berbeda dengan armada Portugis pada tahun 1519,
Magellan berangkat melalui Samudra Atlantik. Setelah melewati ujung Amerika Selatan tepatnya, ia masuk ke Samudra Pasifik. Ia tiba di Filipina pada tahun 1521 ketika mencoba mengatasi perang antar suku di Cebu. Magellan terbunuh. Posisinya kemudian digantikan oleh Del Cano. Dalam perjalanan kembali ke Spanyol, mereka singgah di Tidore. Sejak saat itu terjalin kerjasama antar bangsa Spanyol dan Tidore. Kerjasama itu tidak hanya dalam perdagangan, tetapi juga diperkuat dengan dibangunnya benteng Spanyol di Tidore. Sementara itu, Portugis yang membuka kantor dagangnya di Ternate merasa terancam dengan hadirnya Spanyol di Tidore. Hal itu diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa Tidore dan Ternate telah lama bermusuhan. Dengan alasan tersebut, Portugis yang didukung pasukan Tidore berhasil merebut benteng Spanyol di Tidore. Namun berkat perantara pos di Roma, Portugis dan Spanyol akhirnya mengadakan perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Saragossa, yang isinya antara lain daerah kekuasaan dan pelayaran Portugis adalah dari Brazil ke timur sampai Halmahera atau Maluku. Yang kedua, Spanyol berkuasa atas Meksiko ke barat terus sampai Filipina. Selanjutnya, bangsa ketiga adalah bangsa Inggris. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Dengan mengikuti jalur yang dilalui Magellan pada tahun 1579, Francis Drake berlayar ke Indonesia. Armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris melalui Samudra Hindia. Perjalanan berikutnya dilakukan pada tahun 1586 oleh Thomas Cavendish melalui jalur yang sama. Pengalaman kedua pelaut tersebut mendorong Elizabeth atau Ratu dari Inggris meningkatkan pelayaran internasionalnya. Hal itu dilakukan dalam rangka menggalakkan ekspor wool, menyaingi perdagangan Spanyol dan mencapai rempah-rempah. Ratu Elizabeth I kemudian memberi hak istimewa kepada AIC yang dipimpin oleh James Lancaster berhasil melewati jalan Portugis melalui Afrika. Namun mereka gagal mencapai Indonesia karena diserang Portugis dan bajak laut Melayu di Selat Malaka. Awal abad ke-17, Inggris telah memiliki jajahan di Hindia dan terus berusaha mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Kolonialisme Inggris di Hindia Belanda dimulai pada tahun 1604 dan menurut catatan sejarah, AIC atau East Indies Company telah mendirikan kantor-kantor dagang, di antaranya di Ambon, Aceh, Jayakarta, Banjar, Jepara, dan juga Makassar. Bangsa selanjutnya adalah bangsa Belanda. Armada Belanda yang pertama berusaha mencapai Indonesia dipimpin oleh Van Eyck, namun ekspedisi ini gagal. Dan kemudian pada tahun 1595 armada Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyser berangkat menuju Indonesia. Mereka menyusuri pantai barat Afrika dan kemudian sampai ke Tanjung Harapan. Dari sana mereka mengurung Samudra Hindia dan masuk ke Indonesia melalui Selat Sunda dan masuk pertama kali di wilayah Banten. Armada ini tidak diterima oleh rakyat Banten karena Belanda bersikap kasar. Selain itu, hubungan antara Banten dan Portugis masih baik. Kemudian dari Banten armada ini bermaksud menuju Maluku untuk membeli rempah-rempah, namun ternyata gagal mencapai Maluku. Cornelis de Houtman tiba kembali di negerinya pada tahun 1597 dan ia disambut sebagai penemu jalan menuju Indonesia. Setelah de Houtman, armada Belanda datang ke Indonesia susul menyusul. Hal ini mengakibatkan lalu lintas Indonesia Belanda menjadi ramai. Pada awalnya, Belanda memang gagal menghadapi persaingan dengan Portugis, baik di Maluku maupun di pelabuhan-pelabuhan lain di Indonesia. Namun karena armada Belanda semakin hari semakin bertambah, sedikit demi sedikit armada Portugis mulai terdesak. Akhirnya Portugis terusir dari Maluku
dan itu menandai era kolonialisme Belanda di Indonesia. Sejak masa itu, pedagang-pedagang Belanda semakin banyak yang datang ke Maluku dan melakukan perdagangan dan juga monopoli perdagangan di Indonesia. Untuk mengatasi persaingan di antara para pedagang Belanda, pada tanggal 20 Maret 1682, Belanda membentuk VOC atau Verenigde Oost-Indisch Company yang merupakan persekutuan dagang Hindia Timur atas usulan dari Johan van Oldenbarnevelt. Demikian untuk video tentang proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.